Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan merupakan salah satu di antara 12 bulan yang diciptakan oleh Allah, berada pada urutan bulan yang ke-9. Satu bulan yang dinanti-nanti kehadirannya oleh orang-orang yang percaya, oleh orang-orang yang yakin, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadirkan Ramadan dalam hidup kita nanti, waktu yang sangat istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kata Allah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari kami pergantikan di antara manusia. Untuk apa hari itu dirubah, dipergantikan oleh Allah? Ya'lamallahu alladhina amanu. Allah ingin melihat siapa orang yang masih beriman kepada Allah. Wa yattakhidha minkum syuhada. Allah ingin melihat siapa orang yang mati syahid, orang yang mati wafat bawa iman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca referensi-referensi orang-orang soleh, histori-histori kehidupan orang yang soleh ketika dia mempersiapkan persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Mari kita simak histori kehidupan orang soleh ketika dia akan menyambut persiapan menghadapi bulan suci Ramadan. Yang pertama, tanamkan niat. Niat yang ikhlas, niat yang tulus. Sampai-sampai kata Nabi, innamal a'malu binniyah. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Maka jangan pernah main-main dengan niat. Ibadah kunci pokoknya adalah niat. Salat tergantung pada niatnya. Puasa tergantung pada niatnya. Menunaikan zakat tergantung pada niatnya. Niat betul-betul ingin memuliakan bulan suci Ramadan, memburu pahala-pahala yang ada di bulan suci Ramadan, mengejar ibadah-ibadah yang semuanya ibadah jadi bengkak, nilai-nilainya dilipat gandakan pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berniat yang sungguh-sungguh untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Berniat ingin memaksimalkan mungkin menunaikan ibadah-ibadah yang hadir, yang ada di bulan suci Ramadan. Bagaimana tadarus Al-Qur'annya, bagaimana supaya puasanya tidak tinggal gara-gara pekerjaan, ingin mencukupkan dunia, mencari nafkah untuk anak dan istrinya, tapi dia sanggup lapar dahaga di siang Ramadan. Betul-betul tanamkan niat. Salat tarawihnya ingin dikerjakan secara maksimal,
full iktikaf di masjidnya, dia betul-betul menanamkan keniatan yang sangat bagus, ingin memuliakan, memburu pahala-pahala yang dihadirkan oleh Allah dengan dilipat gandakan pahala di bulan suci Ramadan. Kalau kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan tahun 2024 1445 Hijriah, beruntunglah Allah Subhanahu wa taala ingin membuat kita istimewa di dunia, di alam barzah, lebih-lebih di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, tanamkan niat yang tulus untuk mengharapkan kemuliaan-kemuliaan Ramadan. Yang kedua, memperbanyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak kita mentengadahkan kedua tangan kita mengetuk pintu langit. Orang yang rajin mengetuk pintu langit, maka pintu langit akan terbuka untuk orang-orang yang rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia percaya dan yakin bahwa dia lemah, bahwa dia butuh kepada Allah, bahwa dia perlu Allah dalam hidupnya, maka dia tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji, "Ud'uni astajib lakum." Minta kepadaku, kata Allah, maka permintaan itu akan dikabulkan, akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak dia berdoa, makin mulia dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi, "Ad-du'a silahul mu'min." Doa itu senjatanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, selamatkan ibadahku pada bulan suci Ramadan. Jauhkan dari riya, sedekah terima ya Allah. Sehatkan pada bulan suci Ramadan. Maksimalkan ya Allah ketika Ramadan hadir dalam hidupku. Begitu doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian persiapan yang ketiga untuk menyambut Ramadan, memperbanyak kita istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat kita hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan buat berat hidupmu. Kenapa hidup seseorang itu bisa berat menjalani kehidupan? Karena saking banyaknya dia berbuat dosa dan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidak mau beristighfar kepada Allah, maka dia dipastikan tidak akan merasakan kenikmatan menyambut bulan suci Ramadan. Kadang-kadang ada orang yang hadir hidup di bulan suci Ramadan, 1 hari 2 hari dia beribadah di bulan Ramadan, dia cepat menguap, cepat hilang kenikmatannya. Kenapa? Karena dia tidak mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara bulan suci Ramadan kita tunggu kehadirannya, maka perbanyak kita istighfar, minta ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin, kita mengakui kita manusia yang banyak dosa, entah besar entah kecil, tersilap tersalah, sengaja tidak sengaja, pasti kita punya dosa. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam, setiap manusia itu punya salah dan dosa, dan setiap orang yang punya salah dan dosa, dia segera kembali, segera beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata para ulama sufi, la saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau tiap hari selalu ditumpuk-tumpuk, dan tidak ada dosa besar kalau setiap hari selalu digempur dengan istighfar. Begitu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bagaimana kehidupan Rasulullah, bagaimana hidupnya, ibadahnya, doanya, khusyuknya, lama sujudnya kepada Allah. Berapa kali beliau istighfar kepada Allah? Apa kata Rasulullah? Ayyuhan nas, tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah.
wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah, karena sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah sehari semalam 100 kali. Dalam riwayat lain, sab'ina marrah, 70 kali. Manusia yang bersih, manusia yang mulia, nama dia digandeng kepada Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim, diakui akhlaknya, tapi istighfarnya tak pernah berhenti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini orang yang meremehkan istighfar, minta ampun kepada Allah, maka dia termasuk orang yang rugi besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum Ramadan itu hadir, kita memperbanyak astaghfirullahaladzim, ampunkan dosa-dosa ya Allah, dosa mata, telinga, pikiran, hati, dosa-dosa yang kecil membuat kita tidak nikmat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Musibah yang terbesar bagi orang yang hidup di dunia, ketika dia ibadah kepada Allah, tak ada lagi rasa nikmat ibadahnya di hadapan Allah. Sebab apa? Sebab dosa yang belum sempat dia beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Pelajari ilmu tentang Ramadan. Mana yang sunnah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Apakah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan boleh gibah? Apakah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan boleh membuka aib orang lain? Maka ini termasuk yang digambarkan oleh Nabi. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Banyak orang yang puasa, banyak kata Nabi, tidak sedikit kata Nabi, banyak kata Nabi di antara umatku yang berpuasa, tapi dari puasanya dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, kecuali hanya dapat lapar saja. Matanya digunakan untuk maksiat, melihat gambar-gambar yang tak diridhoi oleh Allah. Tangannya digunakan untuk mengambil yang bukan miliknya, kakinya melangkah ke tempat yang tidak diridhoi oleh Allah, pikirannya memikirkan hal-hal maksiat, kemudian perbuatan-perbuatannya tidak bisa membentengi dari puasa yang dikerjakannya. Maka ini adalah orang-orang yang rusak puasanya di hadapan Allah. Tidak batal puasanya, tapi rusak, nol pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ruginya kita untuk mempelajari Ramadan, karena Ramadan hadir setahun sekali. Mungkin kita ada yang lupa dengan ilmu-ilmu yang dihadirkan di bulan suci Ramadan itu. Maka kita dengan mempunyai ilmu bulan suci Ramadan, dengan mempelajari ilmunya, ada sebagian ulama mengatakan beda orang yang mempelajari ilmu Ramadan, ilmu pendidikan yang dihadirkan dengan Ramadan, dia pelajari tentang Ramadan, dengan orang yang tidak mempelajari ilmunya Ramadan. Beda pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang keempat. Yang kelima, persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Planning, adakan perencanaan. Di bulan suci Ramadan saya harus khatam Al-Quran berapa kali. Di bulan suci Ramadan saya harus sedekah sebanyak apa. Di bulan suci Ramadan saya harus sholat tarawih tepat datang pada waktunya. Di bulan suci Ramadan saya harus i'tikaf di masjid, mendekatkan diri kepada Allah, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya di bulan suci Ramadan kita mendapatkan keberkahan, kemuliaan, pahala-pahala yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu umat nabi-nabi terdahulu tidak ada yang namanya malam Lailatul Qadar, sehingga pantas umur nabi-nabi terdahulu umurnya panjang-panjang. Hanya untuk umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad, ada malam Lailatul Qadar. Kita buru, kita planning perencanaan bagaimana bisa kita dapatkan malam Lailatul Qadar.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.